Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas sejarah pejuang Panglima Wangkang Sang Hulu Balang. Panglima Wangkang bergelar Kiai Mas Demang bin Pambakal Kandet. Lahir di Marabahan 1812 Masehi. Beliau adalah salah seorang panglima perang dalam Perang Banjar dari kalangan suku Dayak Bakumpai yang mempertahankan distrik Bakumpai yang sekarang menjadi Baritu Kuala. Panglima Wangkang merupakan panglima Dayak yang berdarah Banjar. Bapaknya bernama Kandet atau Pembakal Kandet, juga seorang pejuang dan pemimpin suku Bakumpai. Ibunya bernama Ulan, berasal dari Amuntai, seorang suku Banjar. Dalam membicarakan perlawanan di daerah Bakumpai, perlu disebut tokoh Demang Wangkang yang juga berpengaruh. Semenjak remaja, Panglima Wangkang telah antipati dengan Belanda karena ayahnya Pembakal Kandet tewas di tiang gantungan oleh perbuatan Belanda. Beliau pun bertekad melanjutkan perjuangan ayahnya dengan mengangkat senjata guna membalaskan dendam serta mempertahankan hak-hak masyarakat Bakumpai dari penjajahan. Pada tahun 1850, Panglima Wangkang sudah mulai memimpin pasukan untuk memerangi penjajah. Serangan pertama dilakukan di benteng Belanda di Banjarmasin. Pertempuran pertamanya sebagai panglima perang tidak berjalan mulus karena keterbatasan pasukan dan persenjataan yang kurang memadai. Panglima Wangkang pun terus berupaya menyusun strategi dan kekuatan untuk melumpuhkan Belanda. Ia pun membangun markas pertahanan. Pasukan pertama dipusatkan di daerah pedalaman ujung Panti, kemudian berpindah ke Balandian. Berkali-kali Panglima Wangkang memimpin pasukan menyerbu benteng Belanda di Banjarmasin. Selalu gagal. Baru sekitar tahun 160-an, pasukan Panglima Wangkang berhasil memasuki benteng tersebut. Puluhan tentara Belanda roboh bersimbah darah. Menurut ceritanya, membunuh Belanda di benteng itu sama dengan manangsang gadang, atau dalam bahasa Bakumpai berarti menebang atau menebas pohon pisang. Dikutip dari buku sejarah perjuangan rakyat Baritu Kuala yang disusun oleh Mas Kuni dan kawan-kawan. Di samping membunuh penghuni benteng, pasukan Panglima Wangkang juga merampas beberapa pucuk senjata tentara Belanda yang sudah menjadi mayat. Maka diceritakan juga bahwa Panglima Wangkang ini diduga membunuh Dr. Dirk di atas kapal Ondros. Tampaknya Panglima Wangkang mempunyai dendam pribadi terhadap Belanda karena Belanda telah menggantung ayahnya Pembakal Kandet pada tahun 1825 tersebut. Atas nama Al-Quran, Panglima Wangkang telah bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya kapan saja dan di mana saja beliau mempunyai kesempatan. Di Marabahan, beliau sepakat dengan Tumenggung Surapati pada tanggal 25 November 1870. Beliau bersama pengikutnya sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota. Tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, Demang Wangkang menarik kembali pasukannya keluar kota. Demang Wangkang dan anak buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi di Sungai Durrahman. Tidak berapa lama di situ, akhir Desember 1870 datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri atas 150 orang serdadu dan 8 orang opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapat tambahan pasukan bantuan yang didatangkan dari Surabaya dan pasukan Suto Ono.
Sebelum tiba di Durrahman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahanan Demang Wangkang semula, yaitu di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng Demang Wangkang di Durrahman didekati pasukan pemerintah Belanda. Terjadi pertempuran, dan di dalam pertempuran ini Demang Wangkang meninggal dunia.